Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan bab al-qawaid allati yahtaju ilaiha al-mufassir, yaitu kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir, seorang yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah ad-dhamair, itu dhamir-dhamir, kemarin sudah kita bahas. Kemudian at-ta'rif wat-tankir. Kemudian juga kita at-ta'rif wa tankir. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas al-ifrad wal jama', muqabalatul jam'i bil jam'i aw bil mufrad, ma yudhannu annahu mutaradifun wa laysa min al-mutaradif, as-su'al wal jawab, al-khitab bil ismi wal khitab bil fi'li. Kemudian yang terakhir adalah al-'athf. Baik, kita akan lanjut pembahasan di al-ifrad wal jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ifrad wal jama'. Ba'd alfaz al-Qur'an yakunu ifraduhu li ma'na khas wa jam'uhu li isyaratin mu'ayyanah aw yu'tharu jam'uhu ala ifradihi awil aks. Sebagian lafaz Al-Quran ifradnya, bentuk tunggalnya itu menunjukkan makna khusus, dan jamaknya mengisyaratkan ke makna tertentu, atau jamaknya saja yang dipakai dalam Al-Quran atas ifradnya, tunggalnya, atau sebaliknya. Jadi ada di Al-Quran yang dipakai hanya lafaz jamaknya, tidak dipakai lafaz mufrad atau tunggalnya, dan sebaliknya. Famin dzalika annana nara ba'd al-alfaz lam ya'ti fil Qur'an illa majmu'an, wa 'inda al-ihtiyaj ila sighati al-mufrad yasta'milu muradifahu kalafzati al-lub, فإنها لم ترد إلا مجموعة كقوله تعالى. Dan diantaranya kita melihat bahwasannya sebagian lafaz Al-Quran itu tidak tersebut dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk jamak, dan ketika akan melafadzkan dalam bentuk mufrad maka dipakai kata persamaannya, seperti kata al-lub itu tidak ada di Al-Quran kecuali dalam bentuk jamak, kata al-lub artinya akal. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Nah, albab jadi jamak dari lub. Tidak ada kata lub, adanya albab di dalam Al-Quran, bentuk jamak saja. Dan tidak ada di dalam Quran bentuk mufradnya, bal jaa makanahu, dan akan tetapi yang terlafaz dalam Al-Quran itu ketika bentuk mufrad dengan kata al-qalbu, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya ini adalah peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau akal. Wa lafdh al-kaub lam ta'ti mufradah wa qad ata al-jama'. Begitupun kata kaub tidak datang dalam bentuk mufrad tetapi dalam bentuk jamak. Wa aqwabum mawdu'ah, itu planet-planet. Baik. Wa aqsu hadha an-naw' al-fadh lam ta'ti illa mufradah fi kulli mawdhi'in min mawadhi'il Qur'an. Dan lawan dari hal tersebut ada lafaz yang tidak tersebutkan kecuali dalam bentuk mufrad atau tunggal. Walamma urida jam'uha jumi'at fi suratin min ar-raw'ah laysa laha mithal. Ketika akan datang bentuk jamaknya maka datang dalam bentuk yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun
Allah menciptakan 7 langit samawat wa minal ardi, dan dari bumi. Nah, kata ard, bumi itu tidak ada bentuk jamak dalam Al-Quran. Nah, ketika mau dibentuk jamakkan, wa minal ardi mithlahun, dan dari bumi sepertinya. Masya Allah. Walam yaqul subhanahu wa sab'u aradin, atau tidak berfirman wa sab'u aradin, bentuk jamaknya aradin. Tidak ada. Lima fi dzalika minal khusyunah wa ikhtilalin nizam, karena hal tersebut bisa merusak susunan kata. Baik, susunan keindahan kata. ومن ذلك لفظة السماء ذكرت تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت مناسبة، فحيث أريد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظيم والكثر، كقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Kata sama itu apabila diinginkan itu adalah jumlahnya, maka datang bentuk samawat. Dan apabila wahaitsu uridal jiha, dan apabila yang dimaksud adalah arah, maka datang dengan bentuk mufrad. Kaqaulihi aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dari yang di langit? Maksud di sini adalah yang menguasai langit, ya. Ayyakhsifa bikumul ard, yang mampu ratakan kalian dengan bumi. Min dzalika ar-rih. Nah, jadi kata rih dzikirat majmu'ah wa mufradah. Kata rih atau angin itu di Al-Qur'an ada untuk jamak dan mufradah. Fatuzkaru majmu'atun fi siyaqir rahmah wa tufradu fi siyaqil 'adab. Kalau bentuk jamaknya itu berkaitan dengan rahmah, dan bentuk mufradnya dalam siyak atau pembahasan berkaitan dengan azab. Baik. Nah, wa dzukira fi hikmati dzalika anna riyah ar-rahmah mukhtalifah as-sifat wal manafi' wa yuqabilu ba'daha al-akhar ahyanan. Liansha'a rihun latifatun tanfa'u al-hayawan والنبات فكانت في الرحمة رياحا. وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد ولا معارض لها ولا دافع. وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي كعب كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة وكل شيء من الريح فهو عذاب. Setiap yang dalam Al-Quran dari kata riyah, jamak dari rih, itu ada rahmah. Wa kullu syai'in, setiap yang datang dalam Al-Quran dari kata rih, maka itu ada azab. ولهذا ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. Ya Allah, jadikanlah riyah dan jangan jadikan rih. Baik. Itu berkaitan dengan tadi as-samawat, as-sama, kemudian al-ard, kemudian rih. Kemudian kita akan bahas berkaitan dengan nur dan al-dhulumat. Wa min dzalika, dan di antaranya juga tunggalnya kata nur dan jamak al-dhulumat. Wa ifradu sabilil haqq, dan bentuk tunggalnya kata sabilil haqq wa jam'u subul al-batil, jalan-jalan yang batil. Di anna tariqal haqq wahidah, karena jalan yang benar itu satu. Wa turuqul batili mutasya'ibbatun muta'addidatun, dan jalan-jalan yang batil itu banyak. Wa lihada, karenanya wahhada, Allah tunggalkan waliyul mu'minin, Allahu waliyul mu'min, wa jam'u awliya al-kafirin, dan jamak dalam bentuk awliya al-kafirin li ta'addudihim kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kemudian firman Allah wa anna hadza sirati mufrad mustaqima fattabi'u wala tattabi'us subula, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili. Wa min dzalika, dan antaranya juga al-masyriq wal maghrib bil ifrad wat tathniyah wal jama'. Fal ifrad bi'tibar al-jiha wal isyara ila nahiyatay al-masyriqi wal maghrib, qawlihi ta'ala rabbul masyriqi wal maghrib.
Jadi kata masyriq wal maghrib itu terkadang mufrad. Wa tathniya bi'tibar matla'i wa maghribi asy-syita' was-saif. Okay. Baik, kalau tathniyah itu dari sisi tempat terbitnya dan tempat tenggelamnya yang ada dua, karena di waktu syita, di waktu musim dingin, was-saif musim panas. Rabbul masyriqi wa rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Jadi begitu. Masyriq, maghrib itu adalah bi'atibar jihah, arah. Kalau tathniyah bi'atibar dua kali tempat terbitnya, karena saif musim panas dan musim dingin. Wal jam'u bi'atibari matla' kulli yaumin wa maghribihi. Dan terkadang menggunakan kata jama' dari sisi tempat terbitnya setiap hari dan juga tempat tenggelamnya setiap hari. Aw matla'i kulli faslin wa maghribihi, ka qawlihi ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Jadi kita di sini jadi faham bahwa bentuk mufrad dan jama' memiliki nukat atau juga memiliki hikmah-hikmah yang apabila direnungi itu akan tampak dan lebih jelas mukjizat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian muqabalatul jam'i bil jam'i au bil mufrad, yaitu bersandingnya kata jamak dengan jamak atau jamak dengan mufrad. Muqabalatul jam'i bil jam'i, bersandingnya kata jamak dengan kata jamak, taratan taqtadi muqabalatu kulli fardin min hadza bi kulli fardin min hadza. Bersandingnya jamak dengan jamak itu memberikan makna adanya kebersandingan antara person di antara jamak tersebut dengan person dengan semua person di antara jamak yang lainnya. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Nah, di sini wastaghshaw thiyabahum. Arti istaghsha menutupi, mereka menutupi, thiyabahum baju-baju mereka. Menutupi baju-baju mereka ke diri mereka, begini ya. Artinya istaghsha kullu minhum thawbahu. Setiap dari mereka itu menutupi diri mereka dengan bajunya. Nah, jadi katanya jamak dengan jamak, maka maknanya adalah setiap person dari kata tersebut itu melakukan sebuah perbuatan yang disebutkan dalam bentuk jamak per personnya. Taib. Wal walidatu yurdi'na auladahun, ay kullu wahidatin turdi'u waladaha. Wal walidatu, dan ibu-ibu yurdi'na auladahunna, itu menyusui anak-anak mereka. Nah, maka setiap ibu-ibu tadi personnya itu menyusui anak-anak mereka, person per satu-satu dari anak-anak mereka. Jadi katanya jamak maka maknanya adalah adanya setiap person dari kata jamak tersebut melakukan hal yang disebutkan secara jamak per person dari kata jamak tersebut. Baik. Wa taratan yaqtadi thubutul jam'i li kulli fardin min afradil mahkumi alaihi. Dan terkadang itu penetapan jamak untuk setiap person dari person-person yang dihukumi atasnya, seperti firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajriduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajriduhum jamak, maka cambuklah mereka 80 cambukan. Nah, hum di sini
itu per personnya ijlidu kulla wahid minhum dzalikal adad, jumlah tersebut 80. Nah, jadi bukan orang yang banyak itu dibagi masing-masing dengan satu cambukan, enggak, tapi per person ya, jamak, tapi yang diambil mananya adalah per person, itu mendapati bentuk jamak dari cambukan. Nah, itu yang dimaksud dari ayat ini. Beda dengan dari wal walidatu yurdi'na auladahunna, jamak-jamak person-person. Nah, di sini fajliduhum thamanin, dia maknanya adalah person, itu mendapati hukuman per personnya bentuk jamak dari kata thamanin. Wa taratan yahtamilu al-amrayn fayahtaju ila dalilin yu'inu ahadahuma. Terkadang itu mencakup dua makna. Jadi person-person atau person jamak. Nah, bagaimana untuk menentukan salah satu makna dari dua hal tersebut? Maka butuh dalil yang lain. Misalnya dari ayat yang lain, misalnya dari hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma muqabalatul jam'i bil mufrad, fal ghalibu an la yaqtadhi ta'mim al mufrad. Adapun bersandingnya jamak dengan mufrad, maka kebanyakannya itu tidak memberikan makna mengumumkan setiap person. Jadi jamak dengan mufrad kebanyakan itu tidak memberikan makna person. Waqad yaqtadhihi, dan terkadang memberikan makna person. Mufrad fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu puasa maka fidyah, satu fidyah. Ta'am miskin, itu memberi makan orang miskin. Artinya kullu wahidin, setiap seseorang, likulli yaumin, likulli untuk setiap hari, ta'amu miskin, itu memberi makan orang miskin. Baik. Kemudian ma yudhannu annahu mutaradifun wa laysa minal mutaradif. Apa-apa yang dikira sama akan tetapi sebenarnya tidak sama. Baik. Min dzalika al-khauf wal khasyah. Yaitu kata khauf dan khasyah. Kalau sekilas maknanya sama-sama takut. Fal khasyatu a'la min al-khauf, adapun khasyah lebih tinggi dari khauf. Wa hiya ashaddu minhu li'anna ma'khudatun min qawlihim syajaratun khasyah ayyabisah wa huwa fawatun bil kulliyah wal khawfu min qawlihim naqatun khawfa ay bihada. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada kata syajaratun khasyah, artinya apa syajaratun khasyah? Pohon yang ya bisa, yang kering, artinya sudah hilang, mati. Adapun kata khauf menurut orang Arab ada naqatun khawfa, yaitu unta yang mempunyai penyakit, dan artinya apa? Naqsun walaysa bifawat, ya nilainya kurang tetapi dia masih ada, tidak hilang. Nah, karena kata khasyah dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada kata khauf. Kama anna al-khasyata takunu min idhamil makhshi wa in kana al-khashi qawiyan fahiya khaufun yashubuhu ta'zim wal khaufu min dha'fil khaif. Adapun khasyah itu bisa jadi karena agungnya orang yang ditakuti, walaupun orang yang takut itu kuat, maka dia adalah rasa takut yang diselimuti dengan pengagungan, itu khasyah. Adapun khauf itu min dha'fil khaif, karena lemahnya orang yang takut. Wa in kana al-mukhawwafu amran yasiran, walaupun yang ditakuti itu hal yang remeh. Baik. Wa maddatul khasyatu al-kha' wasyin wal ya' fi tasarifiha tadullu 'ala al-'azamah fa asy-syekh as-sayyid al-kabir wal khaysh al-ghalid min al-libas walidha warad al-khasyatu ghaliban fi haqqillah. Adapun
unsur dari kata khasyah ada khasyin ya. Dalam tasrifnya itu menunjukkan al-azamah, seperti syekh adalah artinya orang yang agung, wal khaysh artinya baju yang tebal. Jadi kata khasyin ya itu walaupun dibalik-balik itu menunjukkan kata yang agung. Karenanya datang kata khasyah kebanyakan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, Masya Allah ya, jadi tahu makna khasyah. Jadi orang yang khasyah itu karena takut kepada Allah dan di dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu alladziina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wa amma qawluhu yakhafuna rabbahum min fawqihim, adapun firman Allah taala berkaitan dengan malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Nah, gimana ini? Yang menarik ini. Katanya kalau orang yang beriman pakai kata khasyah. Ini kenapa malaikat pakai kata yakhafun dalam surah An-Nahl? Faqad jaa fi wasfil malaikati ba'da dzikri quwwatihim wa shiddi khalqihim فالتعبير عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شداد فهم بين يديه تعالى ضعفاء ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بين الأمرين اللذين تتضمنهما الخشية دون إخلال بقوة بأسهم وهما خوفهم من ربهم مع تعظيمه سبحانه. Baik. Nah, kenapa pakai kata khauf berkaitan dengan malaikat di surah An-Nahl? Maka telah datang ayat tersebut setelah penyifatan malaikat, di mana disebutkan di ayat sebelumnya kuatnya mereka dan juga kuatnya fisik atau bentuk mereka. فالتعبير عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء. Maka maksud kata khauf itu untuk menunjukkan walaupun malaikat kuat tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka lemah. Kemudian didampingi dengan kata fauqiyah yang menunjukkan atas azamah, keagungan. Nah, jadi walaupun kata di sini khauf maka ada makna khasyah juga. Fajama'a bainal amrayn alladziini tatadammanuhuma al-khasyah. Maka mengumpulkan atas dua hal yang terkumpul dalam kata khasyah tanpa mengindahkan atau meremehkan kekuatan malaikat. Wahuma, apa dua hal tersebut? Khaufuhum min rabbihim, takut kepada Allah, dan mereka lemah. Ma'a ta'zimihi subhanah, dan bersanding ketakutan mereka tersebut dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, diambil dari yakhafuna rabbahum min fawqihim. Wa min dzalika, dan di antara hal yang kebanyakan orang mengira bahwasannya sama adalah kata asyuh wal bukhl. Asyuh asyaddu minal bukhl. Kata syuh itu lebih berat dari kata bukhl. Karena artinya itu bakhil, ya, pelit. Karena bukhlun ma hirsin wa dzalika fi ma yakunu 'adatan. Kata bukhl itu ada orang yang pelit, disertai dengan hati-hati, sudah pelit ketika ngasih hati-hati. Nah, baik, wa min dzalika as-sabil wa tariq. Kata sabil dan tariq seolah-olah maknanya sama, enggak. Fas-sabil aghlabu wuqu'an fil khair. Kata sabil itu sering dipakai berkaitan dengan hal yang baik. Amma at-tariq fala yakadu yuradu bil khair illa muqtarinan bima yadullu ala dzalika min masfin aw idhafatin ka qoulihi ta'ala. Adapun kata tariq itu hampir-hampir tidak dimaksudkan dengannya baik, yang baik, kecuali apabila berkaitan diiringi dengannya sifat atau sandaran yang menunjukkan kepada hal yang baik. Seperti yang firman Allah Ta'ala, yahdi ilal haqqi wa ila tariq mustaqim. Jadi tariq mustaqim. Qala ar-Raghib fi mufradatihi as-sabil at-tariq
alladhi fihi suhulatun fahuwa akhas. Sabil ada jalan yang di dalam ada kemudahan. Wa min dzalika mad wa amad. Qala ar-raghib aktsaru ma jaa fil imdad fil mahbub ka qawlihi wa amdadnahum bi fakih wal mad fil makruh ka qawlihi wa numiddu lahum min al-'adzabi madda. Jadi kata mad dan juga amadda sama seolah-olah. Karena sighahnya dia dita'diyah, menjadikan membutuhkan objek. Sama dalam kaidah sharf, tetapi secara makna di dalam Al-Qur'an kata mad dipakai untuk rahmah, kemudian kata amadda untuk rahmah, mad untuk kata makruh yang tidak disukai seperti azab. Wa numiddu lahu minal azabi madda, dan kami berikan kepadanya azab madda. As-su'al wal jawab, kaidah soal dan jawab. Al-aslu fil jawabi ay yakuna mutabiqan lis-su'al. Yang asalnya jawab itu sesuai dengan pertanyaan. Wa qad ya'dilu fil jawabi amma yaqtadhihi su'al tanbihan ala annahu kana min haqqi su'al yakuna kadzalik wa huwa al-musamma bi uslubil hakim. Dan terkadang jawab itu menyimpang dari apa yang ditanyakan untuk memberikan isyarat atau peringatan bahwasannya seharusnya yang annahu kana min haqqi su'al yakuna kadzalik, harusnya pertanyaannya itu bukan seperti itu, tetapi pertanyaan yang sesuai dengan jawaban. Dan ini disama dengan uslub al-hakim. Wa yumathiluna lahu biqaulihi ta'ala. Para ulama memberikan permisalan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya-tanya tentang hilal. Maka katakan wahai Muhammad, ia adalah tempat waktu-waktu untuk manusia dan juga ibadah haji. Faqad sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hilal. Mereka telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hilal. Lima yabdu daqiqan mithla khayt thumma yazidu qalilan hatta yamtali. Kenapa bulan itu, asli pertanyaan itu begini. Kenapa bulan itu awalnya itu tipis seperti khayt, itu benang, kemudian bertambah hingga bulan itu menjadi penuh. Kemudian berkurang, thumma la yazalu yanqusu hatta ya'udu kama bada. Berkurang hingga seperti di mana ia mulai. Fa'ajibu bi bayanin hikmah. Dzalika tanbihan ala anna al-aham as-su'al an dzalika la ma sa'alu anhu. Maka jawabnya bukan berkaitan dengan bentuk bulan, tapi dijelaskan bahwasannya qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bahwa yang harusnya ditanyakan adalah berkaitan lebih penting. Itu pertanyaan yang untuk jawaban bahwasannya hilal itu, bulan itu untuk mengetahui waktu-waktu bagi manusia dan juga ibadah haji. Nah, karenanya untuk kaitannya dengan hukum syariah yang dipakai adalah bulan yang berpatokan dengan 30 hari atau bulan ini berpatokan dengan bulan, bukan kepada matahari. Karenanya puasa itu dari bulan. Terus kemudian perempuan yang dicerai itu dan apabila ia tidak haid maka 3 bulan. Nah, 3 bulan di sini maka bukan 3 bulan syamsi itu yang berpatok pada matahari Masehi, tapi yaitu hitungan bulan yang berpatok pada Hijri, ya, peredaran bulan. Baik, Masya Allah, ini penting sekali dan diambil hikmah dari ayat yang baru kita bahas. Wa qad yaji'u al-jawabu a'ammu min as-su'al lil hajati ilaihi ka qawlihi ta'ala qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin fi jawab man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Dan terkadang jawabannya lebih umum, seperti kata siapa yang menyelamatkan kamu dari gelapnya daratan dan juga lautan, maka
jawabannya lebih umum. Allah yang menyelamatkan kamu, qulillahu yunajjikum minha, dari hal tersebut, wa min kulli karb, dan dari segala permasalahan. Allah. Baik. Nah, kita cukupkan, nanti bisa dibaca berkaitan dengan soal wal jawab. Al-khitab bil ismi wal khitab bil fi'il. Al-khitab bil ismi wal khitab bil fi'ili. Al-ismu yadullu ala thubuti wal istimrar, wal fi'lu yadullu ala tajaddudi wal hudud. Kata ismu, jadi al-khitab bil ismi artinya penyampaian dengan bentuk benda. Misalnya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kata wal mu'minun itu kata benda, orang-orang yang beriman. Kalau alladzina yu'minuna itu kata kerja. Nah, ungkapan dalam Al-Quran terkadang menggunakan kata benda dan kata kerja. Al-ismu yadullu ala thubut wal istimrar. Kata benda itu menunjukkan atas thubut wal istimrar, tetap dan berlangsung terus-menerus. Wal fi'lu yadullu ala tajaddudi wal huduth. Adapun kata benda menunjukkan atas terus pembaharuan, wal huduth sama ya, hal adanya pembaharuan terus-menerus. Wa likulli minhuma mawdi'uhu alladhi la yasluhu lahu al-akhar. Dan setiap bagi keduanya itu ada tempatnya, di mana setiap tempat itu hanya sesuai untuk salah satunya dan tidak sesuai untuk yang lain. Fayati ta'bir mathalan fi nafaqati bil fi'il, dan datang ungkapan untuk nafkah itu dengan kata kerja. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Itu orang berinfak dalam keadaan mudah dan keadaan sulit. Walam yaqul al-munfiquna. Nah, dan tidak berkata al-munfiquna dengan kata benda. Wa yati ta'bir fil imani bil ismi. Dan adapun dalam penyampaian iman itu dengan kata benda. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sebenarnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lianna nafaqata amrun fi'liyun sya'nuhu al-huduth wa tajaddud. Karena memberikan nafkah itu adalah perkara fi'li, pekerjaan, maka yang lebih tepat adalah, atau sya'nuhu, keadaannya adalah al-huduth wa tajaddud, selalu ada pembaharuan. Bi khilafil iman fa inna lahu haqiqatan taqumu bidawami muqtadaha wal muradu bitajaddud fil madi al-husul maratan ba'da al-ukhra. Baik. Bi khilafil iman, berbeda dengan iman, fa innahu lahu haqiqah, sungguh memiliki hakikat, taqumu bidawamin muqtadaha. Iman itu memiliki hakikat yang berdiri atas dawam, keberlangsungan, muqtadaha, yaitu yang hakikat yang berdiri dengan terus adanya keimanan. Baik. Wal muradu bitajaddudi fil madi al-husul marratan ba'da ukhra, wa fil mudhari annahu min sya'ni an yatakarrara wa yaqa'u marratan ba'da ukhra. ومضمر الفعل في ذلك كمظهره ولهذا قالوا إن سلام إبراهيم عليه السلام له من سلام الملائكة في قوله تعالى. والمراد, dan dimaksud dengan tajaddud terus adanya kebaharuan, fil madhi, dalam kata fil madhi itu adalah adanya hal tersebut setelah yang lainnya. Nah, misalnya kata fil madhi amanu, itu artinya imannya sudah ada, dan ada iman tersebut ada setelah ada iman-iman yang sebelumnya. Adapun dalam bentuk mudhari itu artinya min sya'ni ayyatakarrara wa yaqa'u marratan ba'da ukhra.
Nah, kalau mudhari itu berulang, artinya ke masa depan. Wa mudmar al-fi'l fi dzalik ka madhharihi wa li hadza qala. Pembahasan yang subbab ya. Dan adapun fi'il yang mudmar fi dzalika ka madhharihi adalah seperti zahirnya. Oke, seperti zahirnya. Wa li hadza qalu. Jadi fi'il dalam bentuk yang disembunyikan itu sama dengan fi'il yang ditampakkan. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna salama Ibrahim alaihi salam ablahu min salamin malaika fi qawli ta'ala. Ada penafsiran bahwasanya salam Nabi Ibrahim itu lebih dalam, lebih baik daripada salamnya malaikat. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Fanasbu ala annahu sadda masaddal fi'il wa asluhu nusallimu alaika salama. Nah, ini fi'ilnya disembunyikan. Idakhalu alaihi faqalu salama. An-nasb dalam kata salama dalam bentuk nasab. Nah, ini yang belajar nahwu insyaallah bisa difahami. Annahu masdar sadda masaddal fi'il. Bentuk masdar salama itu menggantikan posisi fi'il. Aslinya apa? Nusallimu alaika salama. Kami salam kepadamu dengan betul-betul salam. Wa hadhil ibarah mu'dzinatun bihuduthi taslim minhum. Ibarat ini itu memberikan isyarat adanya salam yang baru. Ya khilafi radduhu qala salam. Jadi semoga keselamatan itu terus terbaharui atas engkau ya Ibrahim maksudnya. Dan ini beda dengan jawaban dari Nabi Ibrahim qala salam. فإنه معدول به إلى الرفع على الابتداء وخبره محذوف. Dan kata salam itu marfu' dibaca rafa' ala al-ibtida wa khabaruhu mahdhuf. Nah, khabarnya mahdhuf. Wal ma'na alaikum salam, atas kamu keselamatan. Lidalalati ala itsbatis salam, menunjukkan atas adanya salam. Ka'annahu qasada ay yuhyiyahum bi ahsani mimma hayyuhu akhdan bi adabillahi ta'ala wa huwa aidan min ikramihi ilahum. Dan kata alaikum salam itu artinya salam itu sudah ada pada kalian semua. Nah, kalau malaikat semoga akan salam itu selalu terbaharui atas engkau wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, alaikum salam maknanya dalam bahasa Arab salam itu telah ada pada kalian dan akan selalu ada. Masya Allah. Jadi doanya lebih ablagh, lebih dalam dari Nabi Ibrahim kepada malaikat. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa wa mudmarul fi'li fi dzalika kamawharihi. Nah, dikata iddakhalu alaihi faqalu salama secara mana sama saja dengan misalnya bentuknya nusallimu alaika salama. Kata nusallim di dalam surat Adz-Dzariyat itu kan ada muqaddar yang disembunyikan. Sama saja tidak apa-apa secara makna. Baik. Dengan apabila kalau dimunculkan. Baik, itu makna dari qaul musannif. Sebagai ta'liq, nah tentu yang dalam Al-Qur'an apabila disembunyikan kata nusallimnya, maka itu lebih ablagh, lebih baligh, lebih fasih. Karena apa? Ya, karena kata salamnya itu disembunyikan, berarti apa? Sudah terlalu jelas. Masya Allah. Kemudian yang terakhir al-atfu. Bab ini kita bahas dalam 3 sesi karena cukup penting dan tidak bisa dibahas dengan cepat atau secara umum. Baik. Al-atuf, kata ataf itu artinya mengikuti ya, dan kita akan bahas satu persatu insyaallah. Wa huwa thalathatu aqsam. Kata ataf, atfun 'ala al-lafz, mengikuti atas lafaz, wa atfun 'ala al-mahall, mengikuti atas tempatnya.
Wa ja'ala minhu al-Kisai qawluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun dalam surat Al-Maidah. Faja'ala as-sabiun atfan ala mahalli inna wa ismaha wa mahalluha ar-raf'u bil ibtida. Baik. Menariknya. Dan soal Maidah ayat 69 boleh dibuka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Berarti ada sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi dan as-sabiun. Nah, di sini harusnya kalau ataf terhadap alladzina amanu artinya isim inna, maka harusnya as-sabiin. Tapi dibacanya as-sabiun, atafnya kepada mahal inna dan alladzina amanu. Inna dan isimnya. Dan mahalnya adalah ibtida, maka as-sabiun. Beda dengan dalam surah Al-Baqarah, atafnya kepada lafaz innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina, mansub, atafnya kepada apa? Kepada lafaz. Kemudian yang ketiga, atfun 'alal ma'na, mengikuti atas makna, dan insyaallah kita akan bahas dua paragraf saja ya. Dua paragraf saja. Nanti pada pertanyaan boleh langsung kepada kami atau nanti di pertemuan akhir bulan. Wa atfun 'alal ma'na, terkadang atafnya atas makna, masya Allah, bukan lafaznya, bukan mahalnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan antara firman Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun ya. Karena fa asaddaqa ya, wa akuna aslinya. Kalau mengikut kepada secara lafaz dan kata fa asaddaqa. Fi qiraati ghairi Abi Amr yujzamu akun. Selain qiraah Abi Amr maka dijazmkan akun. Wa kharrajahu al-Khalil was-Sibawayh ala annahu atfun 'ala at-tawahhum. Kata Imam Khalil dan Subay, ini adalah ataf ala tawahum. Apa tawahum? Wa hadhihi al-ibara allati hakaha Subawai an-Khalil wa hiya manqula fi kutub at-tafsir innahu juzima ala tawahum asy-syart alladhi yadullu alayhi at-tamanni wa lafdhu at-tawahum ghairu laiq fi tafsir al-Qur'an wal awwal ay yuqalu atfun 'ala al-ma'na kama huwa sarihul ibarah ba'd. Jadi maksudnya ataf 'alal ma'na. Kenapa? Lianna ma'na laula akhartani fa asaddaqa. Karena makna laula, kalau tidak engkau sekiranya, kalaulah tidak sekiranya engkau akhirkan kepadaku, maka fa asaddaqa, aku akan membenarkan. Wa maknanya apa? Akhirni wasaddiq. Nah, maknanya adalah akhirkan, aku akan membenarkan. Kannahu qila in akhartani wasaddiq wa akun. Jadi atafnya kepada makna. Jadi walaupun di sini fa asaddaqa ada makna juga, maknanya in akhartani usaddiq sukun, maka ataf atas usaddiq akun jadi sukun. Kama kharaja al-Farisi alaihi bi qiraati qumbul innahu man yattaqi wa yasbir bi sukunir ra lianna min al-mawsulah fiha ma'na asy-syart. Baik. Lianna min al-mawsulah fiha ma'na asy-syart. Min di sini adalah bi ma'na asy-syart. Waqtala fi jawazi atfil khabar 'ala al-insya' wa aksihi. Dan berbeda pendapat atas bolehnya ma'attafkan khabar atas bentuk insya'. Ini di pelajaran balagh. Khabar itu yang di dalamnya bisa ada kebenaran atau kesalahan atau kebohongan. Contohnya ada kata ja'a Zaid, telah datang Zaidnya, maka bisa benar Zaidnya datang, bisa jadi Zaidnya tidak datang. Kalau insya yang tidak mengandung dua hal tersebut, contohnya kata perintah, tulislah, nah itu tidak mengandung di dalamnya apakah
benar atau salah, tetapi itu ada perintah. واختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعطفه فمنعه الأكثرون وأجازه جماعة مستدلين بقوله تعالى وبشر المؤمنين عطف على تؤمنون في الآية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وخرجه الآخرون على أن تؤمنون بمعنى آمنوا فهو خبر بمعنى الإنشاء. Nah, dalam firman Allah wa basyiril mu'minin itu diatafkan atas tu'minun. Nah, basyir ini insya diatafkan pada tu'minun. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Wa kharajal akharun ala anna tu'minun bima'na amanu. Nah, sebagian itu memberikan jalan keluar. Jadi kan harusnya kalau insya atofnya kepada insya bukan pada khabar. Nah, di sini musannif menjelaskan bahwasannya perbedaan ulama atas bolehnya atofnya khabar atas insya atau sebaliknya. Di sini insya atas khabar dulu. Nah, sebagian yang menolak bahwa aslinya sebenarnya itu adalah bima'na amanu fahuwa khabar bima'na insya, maka itu adalah khabar dengan makna insya. Fasahha atful insya alaihi, maka boleh mengatafkan insya atasnya. Wa basyir ka'annahu qila aminu wa jahidu yuthabbitukumullahu wa yansurkum. Wa basyir ya Rasulullah al-mu'minin bidzalik wa faidatu ta'bir bil khabar fi mawdhi'il amr al-idzan biwujubil imtithal. Dan faidah mengungkapkan dengan bentuk khabar di tempat amr insya itu memberikan arahan biwujubil imtithal atas wajibnya mengerjakan. Ai ka'annahu seolah-olah imtathala fahuwa yukhbiru an imanin wa jihad mawjudin. Ka'annahu ya seperti bukan kata perintah tetapi ya memang mengkhabarkan bahwa telah adanya iman dan jihad, seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah ini menjadi wawasan untuk kita bahwa kata-kata di dalam Al-Quran itu memberikan makna yang sangat dalam. Jadi kita belajar contohnya beda kata khauf dan khasyah, beda kata syuh dan bukhul, beda kata sabi dan tariq. Kemudian bentuk pertanyaan di dalam Al-Quran itu jawabannya itu terkadang tidak seperti apa yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jawaban dari pertanyaan itu terkadang tidak sesuai dengan pertanyaannya karena ada maksud-maksud tertentu yang lebih mulia. Kemudian ada kata mufrad dan jama', bahwa ada sebagian kata yang di Al-Quran hanya ada bentuk jamaknya, tidak ada mufradnya dan sebaliknya. Kemudian juga kita membahas tadi tentang bersandingnya antara kata jama' dan juga kata jama' dan memberikan makna tertentu, atau kata jama' dan kata mufrad memberikan makna tertentu. Terus kemudian ataf juga. Kalau kita sudah membahas ini dalam buku Mabahith fi Ulum Al-Quran, nanti ketika kita membaca tafsir-tafsir para ulama, kita menjadi faham, kita menjadi terbiasa dan bisa lebih memaknai penafsiran para ulama. Alhamdulillah, semoga Allah terima ibadah kita. InsyaAllah apabila kita dipanjangkan umur, kita akan sambung ke pertemuan selanjutnya di kaidah-kaidah yang tersisa dari kaidah-kaidah yang dibutuhkan bagi orang-orang atau bagi mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran. Alhamdulillah, naqtatim bihadzal qadar. Asallahu an yataqabbala a'malana wa yarzuqna al-ikhlas fi ta'allumi wa ta'lim kitabahu al-karim wa sunnati nabiyhi al-karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.